Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzubillah wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya, anak-anak semuanya. Kelas 2. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang kandungan Quran surat Al-Asr dan anjuran menuntut ilmu. Ya, jadi bisa kami lihat tayangan berikut. Nah, Quran surat Al-Asr itu adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Ya, oleh karena itu disebut dengan surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, apabila suatu surat itu diturunkan di kota Madinah, ya, sebelahan dengan Mekah, yaitu kota Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Madinah. Kalau diturunkan di kota Mekah disebut surat Makkiyah. Al-Asr sendiri itu memiliki arti, yaitu adalah masa atau waktu. Jadi Al-Asr, artinya Al-Asr itu adalah masa atau waktu. Surat Al-Asr itu adalah surat ke-103 di dalam Al-Quran. Jadi ketika kalian membuka Al-Quran, kalian ingin mencari Quran surat Al-Asr, maka kalian bisa menggunakan nomor suratnya, yaitu surat ke-103 atau di juz 30, ya. Surat ini berisikan 3 ayat yang membahas tentang waktu dan orang yang rugi dan juga orang yang beruntung. Surat Al-Asr juga tergolong ke dalam surat pendek karena hanya berisi 3 ayat ini. Oleh karena itu tergolong surat pendek. Dan dari 3 ayat ini pun setiap ayat juga memiliki kalimat-kalimat yang pendek. Nah, bagaimanakah bunyi surat Al-Asr? Bisa diperhatikan. Ketika kita membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu kita harus dalam keadaan suci. Ya, boleh dengan berwudu terlebih dahulu atau bertayamum apabila tidak menjumpai air. Yang kedua, membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran. Nah, mari sekarang silahkan kalian dengar bagaimana Bapak akan membacakan Quran surat Al-Asr yang betul. Yang pertama dimulai dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal 'asri. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu adalah bunyi surat Al-Asr. Baik ya, kita ulangi dari awal. Jangan lupa membaca ta'awudz terlebih dahulu. Kalian bisa menirukannya di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, itu adalah bunyi bacaan Quran surat Al-Asr. Nah, sekarang apa sih arti dari ayat per ayat ini? Nah, yang pertama wal 'asr itu artinya adalah
demi masa. Innal insana lafi khusr. Nah, itu Allah di sini mengatakan atau berfirman kepada manusia bahwasanya sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang rugi atau kerugian. Nah, kenapa manusia dikatakan sebagai orang yang rugi? Karena itu manusia itu diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan waktu, akan tetapi manusia itu lalai menggunakan waktunya. Ya, diberikan waktu pagi, bangun pagi, tidak segera melaksanakan sholat subuh. Diberikan waktu siang, ketika menjelang sholat zuhur masih sibuk bermain, tidak melaksanakan sholat zuhur, atau bahkan sholat zuhurnya telat. Diberikan waktu asar, itu masih sibuk bermain juga. Nah, oleh karena itu dikatakan hal yang demikian itu dikatakan manusia itu dalam keadaan yang rugi. Nah, di ayat yang ketiga, ilal ladzina amanu wa amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Ini kecuali, artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya menetapi kesabaran dan kebenaran, mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang beriman itu dikatakan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengerjakan amalan-amalan yang soleh, sholat tepat waktu, mengaji, menghormati orang tua. Nah, ketika kita melaksanakan amalan-amalan soleh tersebut, maka kita telah dikatakan beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita saling mentaati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi ketika kalian ingin menasihati orang lain, maka kalian nasihati dengan kalimat-kalimat yang baik agar orang yang kalian nasihati mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebih demikian itu arti dari Quran surat Al-Asr. Nah, apa saja pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr? Yang pertama itu mengajarkan menghargai waktu. Nah, jadi dalam surat Al-Asr itu secara poinnya itu mengajarkan kita semua untuk menghargai waktu. Nah, contoh dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi orang-orang yang menghargai waktu itu biasanya akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat. Contohnya seperti belajar banyak hal, bisa belajar berkreativitas, membuat mainan dari bambu, belajar Al-Quran, belajar matematika, bahasa Indonesia. Nah, semuanya itu disebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, disebut dengan belajar. Yang kedua, membantu orang tua, itu juga salah satu contoh kegiatan yang bermanfaat. Oleh karena itu, ketika adik-adik semuanya di rumah, jangan lupa untuk membantu kedua orang tua kalian. Orang tua itu bisa siapa saja, bisa ibu bapak, bisa kakek dan nenek, bisa kakak. Nah, itu adalah contoh orang tua. Bisa masyarakat yang banyak. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ngaji. Nah, pergi mengaji itu juga termasuk kegiatan yang bermanfaat. Jadi ketika kalian masih sibuk bermain, akan tetapi sudah tiba waktunya mengaji, ya segeralah permainan yang kalian lakukan itu dihentikan, lalu bersiap-siap atau bergegas untuk melaksanakan ibadah mengaji. Nah, yang kedua, dalam Quran surat Al-Asr itu mengajarkan kita melaksanakan kedisiplinan. Nah, jadi dalam hal menghargai waktu itu bisa dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, bisa mengajarkan kita disiplin, yaitu contohnya bangun tidur tepat waktu. Kapan waktu yang pas buat bangun tidur? Nah, di sepertiga malam terakhir, di jam 3, jam 4, seperti itu. Ya, itu adalah waktu bangun tidur yang pas. Nah, itu kita laksanakan sholat malam.
kita melaksanakan sholat subuh. Nah, jadi bangun tidur tepat waktu, jangan bangun jam 9. Wah, nanti bahaya jika kita bangunnya terlalu siang. Kita akan melupakan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Nah, mengajarkan kita untuk ke sekolah tepat waktu. Nah, ketika bangunnya tepat waktu, maka ketika kita berangkat ke sekolah juga pasti tepat waktu. Tapi kalau kita berangkatnya siang, bangunnya siang, nah, maka ketika kita bisa juga terlambat ke sekolah. Oh, belum lagi nanti kalau tergelincir sesuatu di jalan, makin terlambat. Nah, disiplin untuk apa? Untuk beribadah dan mengaji tepat waktu. Jadi ketika sholat subuh bunyi adanya as-salatu khairum minan naum. Nah, maka kita bangun. Yaitu artinya apa? Sholat lebih baik daripada tidur. Ketika azan zuhur, azan asar, azan maghrib, azan isya, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, maka kita juga harus azan. Ya, kita juga harus siap-siap melaksanakan ibadah ketika kita mendengar azan. Ketika waktunya mengaji asar atau habis maghrib, maka kita juga harus mengaji. Nah, itu adalah pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Asr. Nah, coba sekarang kita belajar sambung ayat. Nanti masing-masing soal dikasih waktu selama 10 detik. Ya. Coba kita mulai dari tahu terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ayat yang ketiga ilal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi Nah, itu tadi belajar sambung ayat. Kalian bisa melanjutkannya dari rumah kalian masing-masing. Nah, pelajaran yang berikutnya adalah anjuran menuntut ilmu. Yuk, kita mencari ilmu. Nah, ini ngajak adiknya nih. Yuk kita mencari ilmu. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi semua muslim. Ya, ingat ya. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib. Jadi kalau wajib itu harus dikerjakan. Nah, itu adik-adik semuanya. Jadi ketika hukum suatu amal itu wajib, maka harus dikerjakan. Kalau sunnah itu ketika dikerjakan berpahala, ketika tidak dikerjakan tidak berdosa, akan tetapi rugi. Kalau mubah boleh dikerjakan, boleh tidak. Kalau haram jangan dikerjakan. Ada hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, artinya apa? Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika kita menuntut ilmu, entah itu ilmu yang berada di sekolah, entah itu ilmu TPA, mengaji, maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo, siapa yang ingin masuk surga? Pasti semuanya ingin. Nah, itu ya, maka ketika kita ingin melaksanakan masuk surga, cara yang paling tepat dan benar adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Jadi menuntut ilmu itu artinya adalah mencari ilmu. Jadi menuntut ilmu itu artinya adalah mencari ilmu. Nah, ada juga doa mencari ilmu. Nah, doa sebelum belajar namanya. Nah, ini dia doanya. Kita baca bersama-sama dari Bismillah terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diperhatikan ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, zidni ya, ini kurang n. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya apa? Nah, artinya kami ridhoi Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Nah, doanya harus dihafalkan di rumah, harus sudah hafal, apalagi sudah kelas 2. Nah, kita ulangi lagi dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, itu adalah doa sebelum belajar, harus dihafalkan di rumah. Nah, yuk menghafalkan doa sebelum belajar. Nah, jangan sampai kalah dengan mereka. Nah, mereka sudah hafal nih ya doa sebelum belajar. Jawab saya nih, coba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, gimana? Sudah kan? Nah, itu adalah doa sebelum belajar. Nah, oke adik-adik semuanya. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.